يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفرج. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak hadirin jemaah takziah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita berbagai nikmatnya, di antaranya yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, di mana nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan ini merupakan dua nikmat yang paling banyak diingkari oleh manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ni'matan maqbulun fihima katsirun minan nas, as-siha wal farah. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tidak pandai mensyukurinya. Yang pertama, nikmat yang tidak banyak disyukuri oleh manusia yaitu as-siha, kesehatan. Kesehatan ini nikmat yang besar dari Allah, luar biasa. Nikmat sehat ini luar biasa besarnya. Ya maaf, seseorang kalau dia sakit, kalaupun dia mampu untuk menyembuhkan penyakit, mungkin akan ditebus dengan seluruh hartanya. Seorang yang sakit, kalaupun dia harus berusaha untuk sehat, dia akan rela mengeluarkan uang yang banyak agar bisa dapat sehat, berapapun nilainya. Maka kesehatan ini mahal sebenarnya. Tapi sayang, nikmat berupa sehat hari ini yang Allah berikan kepada seorang hamba, justru ketika Allah berikan nikmat sehat, tidak sedikit manusia menyia-nyiakan kesehatannya. Kesehatan yang Allah berikan disia-siakan. Ya. Nikmat yang kedua yang banyak tidak disyukuri oleh manusia yaitu al-farah. Al-farah yaitu waktu luang atau kesempatan atau umur. Kesempatan, waktu luang atau umur ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mestinya seseorang dengan umur yang Allah berikan, kesempatan hidup yang Allah berikan, dia syukuri, yaitu dengan jalan berusaha untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat berupa umur. Tapi ini pun sayang, tidak sedikit manusia pada hari ini membuang-buang umurnya dengan percuma. Umurnya, hari-harinya habis hanya untuk kesia-siaan semata. Lebih parah lagi, manusia dengan umurnya, hari-harinya hanya untuk menumpuk-numpuk dosa. Hari-harinya hanya habis untuk berbuat maksiat kepada Allah. Tidak sedikit manusia menyangka umurnya bertambah, padahal umur tidak bertambah. Umur selalu berkurang. Banyak manusia tertipu dengan angan-angannya. Ketika Allah berikan nikmat sehat, ketika Allah berikan nikmat berupa umur yang mestinya dia manfaatkan untuk membuktikan bahwa diri kita adalah Abdullah,
Mestinya ketika kita sehat, ketika umur Allah masih berikan, kita mestinya harus membuktikan bahwa diri kita ini Abdullah, hambanya Allah. Ya, yang tiada lain tugas seorang hamba yaitu mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Tapi tidak sedikit pada hari ini orang dengan kesehatan, dengan umur yang Allah berikan, dia justru tidak dimanfaatkan untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah. Sehat dan umurnya dimanfaatkan untuk berbuat dosa, untuk menumpuk-numpuk dosa, bahkan untuk menentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Padahal umur ini nanti akan dimintakan pertanggungjawab di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit pula manusia berandai-andai, saya mau berbuat baik nanti, bukan sekarang. Nanti kalau sudah 60 tahun, 70 tahun. Sekarang masih muda, kita nikmati dunia dulu. Nanti kalau sudah 50, 60, 70 tahun, baru nanti saya akan ke masjid. Baru nanti saya akan mendengar majelis ta'lim. Angan-angannya. Ya. Umurnya 40, 50, 60 tahun masih belum juga ingin berbuat baik. Masih juga setua itu belum ingin berbuat baik, belum ingin menyiapkan amal-amal soleh. Ya. Dan dia berangan-angan ingin menyiapkan amal soleh, ingin berbuat baik, menunggu umurnya 60-70 tahun. Mohon maaf, saya sering sampaikan di berbagai tempat di mana-mana. Karena apa? Kenyataannya memang banyak orang ditipu dengan angan-angannya. Ingin berbuat baik, ingin beramal soleh, ingin ke masjid, ingin sedekah, tunggu usia tua. Ingin taubat, tunggu usia tua. Sekarang masih muda, nikmati dulu masa muda. Angan-angannya ingin berbuat baik 50-60 tahun, ternyata Allah kirim malaikat Israel, umurnya baru 30 lebih, 40 lebih, belum sempat taubat, dosanya masih banyak, belum sempat sholat, belum sempat ke masjid, datang Israel mencabut nyawanya. Tidak sedikit manusia yang mengalami hal seperti ini. Kalau itu yang terjadi, sungguh kasihan orang seperti ini. Ya. Jadi al-mautu mudhizah. Al-mautu mudhizah. Kematian itu sesuatu yang memotong angan-angan. Angan-angannya berbuat baik umur sekian, dipotong oleh kematian, maka disebut al-mautu mudhizah. Kematian itu yang memotong angan-angan manusia. Maka hendaklah kita semua sadar, jangan mencoba untuk berangan-angan berbuat baik menunggu usia tua. Jangan coba-coba menunda untuk taubat, menunda untuk menyiapkan amal soleh menunggu usia tua. Karena kematian tidak menunggu usia tua. Ya, sering juga saya sampaikan di berbagai tempat. Coba lihat hari ini tidak sedikit ya, orang umurnya bahkan di bawah 50 tahun. Karirnya sedang naik, namanya dikenal di barat dan di timur, uangnya banyak, tetapi dia dalam kondisi lalai. Ya, bukan tidak tahu. Beda kalau tidak tahu dengan lalai itu beda. Tahu dia bahwa sholat itu diperintah, tahu dia bahwa khamr itu diharamkan, tahu dia zina itu dilarang, tahu dia. Tetapi dia lalai. Karena apa? Dia menyangka masih muda. Nikmati dulu masa muda ini. Nantilah tunggu tua-tua. Ya. Tunggu tua-tua baru kita nanti ya kenal masjid. Baru kita ke masjid, baru kita sedekah. Sekarang masih muda. Yang lebih parah, na'udzubillah, tidak sedikit juga manusia pada hari ini. Mohon maaf, Mada yakin insya Allah tidak ada di sini. Ini semua insya Allah lingkungan Benteng Melayu ini lingkungan yang agamis.
Kita hidup di sini ini dikelilingi oleh masjid dan musola. Tapi di tempat lain tidak sedikit orang tidak kenal masjid. Gak sedikit. Ya. Tidak pernah menginjakkan kakinya ke masjid. Mukanya tidak pernah tersentuh air wudhu. Dia baru datang ke masjid bukan untuk sholat, tapi disolatkan oleh orang lain. Tidak sedikit seperti ini. Gak pernah kenal masjid. Dia baru datang ke masjid sudah menjadi mayat, disolatkan oleh orang lain. Banyak terjadi di mana-mana ini. Karena apa? Itu tadi penyebabnya. Dia lalai, bukan tidak tahu, lalai. Lalai. Maka oleh karena itu, salah satu cara untuk kita supaya tidak lalai, ya, tidak lengah, hendaknya kita selalu suhbatus sholihin, dekat dengan orang soleh, dengan orang baik. Kuping kita ini selalu mendengar yang baik-baik, karena kita hidup ini di zaman yang penuh dengan kerusakan. Zaman ini begitu rusak, Pak. Kalau kita tidak dekat dengan orang baik, tidak dekat dengan orang soleh, habis iman kita. Habis iman kita. Ya. Jadi mohon maaf, pada sampaikan tadi banyak kasus orang ini tidak pernah kenal Islam, tidak pernah kenal air wudhu, tidak pernah sholat. Datang dia ke masjid sudah berupa mayat untuk disolatkan orang lain. Banyak sekali manusia model seperti ini. Ya, inilah model manusia yang merugi. Apa sebabnya? Itu tadi sebabnya. Dia berangan-angan ingin beramal soleh, menunggu usianya tua. Ternyata usianya masih muda, datang Israel mencabut nyawanya. Ini manusia yang paling rugi. Maka oleh karena itu Bapak hadirin sekalian, dalam momen takziah ini, sekaligus takziah ini, momen ini kita manfaatkan untuk tazkiroh. Tazkiroh itu memberikan peringatan, ya, saling memberikan peringatan. Fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan karena peringatan itu sangat bermanfaat untuk orang-orang beriman. Ya, peringatan itu sangat bermanfaat untuk orang-orang beriman. Ya, momen ini juga momen tazkiroh. Jadi dalam takziah ini kita saling mengingatkan. Ya, karena momennya kematian, kita banyak berbicara tentang kematian. Ya, jadi kematian itu satu keniscayaan, gak tunggu sakit. Bahkan kemarin sudah saya sampaikan, tidak menunggu sakit. Ya, gak sedikit orang tanpa ada penyakit. Tanpa ada penyakit. Kemarin duduk dengan, udah ada ya, abang kita, Abang Najib. Kemarin beliau bercerita. Beliau bercerita tentang salah seorang yang dekat dengan kita. Jadi kalau kita berbicara kebaikan, kita berbicara orang yang sudah mati, itu yang kita bicarakan itu kebaikannya. Keburukannya itu tutup. Nah, kemarin ini Abang Najib ini cerita. Jadi mungkin Bapak kenal, ya. Ada orang yang bernama Pak Mirwan, ya. Pak Mirwan itu tetangganya Abang Najib. Pak Mirwan ini jemaah sholat. Kalau dia sholat Jumat, tetap sholatnya di Masjid Jawa Baru. Ya, dengan saya pun dekat Pak Mirwan. Ya. Abang Najib cerita, tidak ada sakitnya Pak Mirwan ini. Masih bertemu malamnya cerita, tahu-tahu ya, dengar kabar jatuh apa begitu, meninggal. Masih sehat-sehat, masih bicara, nggak pernah ada riwayat sakit, meninggal. Ya, qadarullah meninggalnya Pak Mirwan, saya sendiri sedang berobat ke Mataram, jadi nggak sempat menguburkan beliau. Itu contoh, syukur ada hal yang positif pada beliau. Beliau ahli masjid.
Beliau ahli masjid, 5 waktu sholatnya di masjid. Ya, mudah-mudahan itu nanti yang menyelamatkan beliau nanti sebagai ya amal soleh yang bisa menolong beliau di hadapan Allah SWT. Maka mengingat kematian itu pasti akan kita hadapi. Jangan lupa kita siapkan amal-amal terbaik, Pak. Ya. Sekarang waktunya, mohon maaf, jangan menunda, jangan tunggu tua, Pak. Sekarang. Jadi dikubur nggak ada amal, dikubur terima amal. Kalau mau beramal berbuat baik, inilah saatnya. Saat kita sehat, saat umur masih ada, saat kita mampu, perbanyak amal soleh. Isi sisa-sisa umur kita ini untuk memperbanyak amal soleh. Karena kita tidak pernah tahu kapan jatah umur kita ini akan berakhir. Kesempatan perbanyak amal soleh sebelum datangnya Israel ya menjemput kita. Banyak kasus ya orang-orang yang alhamdulillah ya, begitu dia mendapat kebenaran, kebaikan, segera dia lakukan kebaikan. Dia tidak menunda kebaikan. Begitu dia tahu kebenaran, dia lakukan kebenaran. Ya. Dia persiapkan dirinya sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal soleh. Ini model manusia beruntung. Ya. Bapak hadirin rahimakumullah, dalam momen takziah juga ini ada akan ingatkan tentang penyesalan ahlil ma'asi. Ahlil ma'asi itu si tukang maksiat, si pendosa. Mudah-mudahan kita jangan seperti ini. Tetapi ini firman Allah harus disampaikan. Orang yang ketika hidup dia isi hari-harinya untuk berbuat dosa, bukan untuk amal soleh, untuk berbuat dosa. Hari-harinya terus kerjanya untuk menumpuk-numpuk dosa. Amal soleh lalai dia persiapkan. Sehingga datang Israel menjemput ya, menjemput dirinya untuk dicabut nyawanya. Allah abadikan ini dalam surat Al-Mu'minun. Maaf, dalam surat Al-Mu'min, surat Ghafir. Ya. Ketika si tukang maksiat ini ingin dicabut nyawanya, dia berkata kepada Allah, qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku, jangan kau cabut dulu nyawaku ya Allah. Aku akan mengerjakan amal-amal yang soleh yang dahulu ketika aku hidup, ketika aku kuat, aku lalai menyiapkan amal-amal soleh. Ya. Ini dalam surat Ghafir Allah ceritakan ketika Israel ingin mencabut nyawanya si ahlil ma'asi. Ahlil ma'asi ini tukang berdosa, orang yang banyak dosanya. Orang ini berucap, qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, jangan dulu kau cabut nyawaku ya Allah, agar aku dapat mengerjakan amal-amal yang soleh yang dahulu ketika aku hidup aku sia-siakan. Jadi orang ini baru mau beramal soleh ketika nyawanya sudah di kerongkongan. Ketika dia sehat, ketika dia kuat, tidak pernah dia berpikir akhirat, tidak pernah dia berpikir untuk menyiapkan amal soleh, tidak pernah. Yang ada di otaknya itu urusan dunia, urusan bagaimana bisa senang di atas dunia, sambil menumpuk-numpuk dosa. Akhirat tidak kepikiran, menyiapkan amal soleh juga tidak kepikiran. Datang Israel mencabut nyawanya. Biasanya Allah memerintahkan Israel itu untuk mencabut nyawa seseorang dimulai dari ujung kuku kakinya ini, Pak. Cabut. Ya. Dalam salah satu hadis sahih riwayat Al-Bara' bin Azib. Jadi kalau yang mati itu hamba Allah yang soleh, itu malaikat Israel itu mencabut nyawanya dari ujung kakinya pelan, sangat halus, seperti rambut yang ditarik di tengah-tengah tepung terigu itu, pelan sekali. Dan keluarnya nyawa itu, kata Rasulullah di hadis itu,
seperti tetes-tetes air terakhir yang keluar dari mulut teko. Teko apa teko itu maksudnya? Ya, cerek. Jadi arwahnya, ruhnya orang yang baik, Islamnya baik, itu dicabut dengan sopan oleh Israel. Seperti kata Rasulullah, tepung yang dicabut, rambut yang dicabut dari tepung. Dan keluarnya nyawa itu seperti tetes-tetes terakhir, ya, air yang menetes dari mulut teko. Dan sebaliknya, ada orang-orang yang oleh malaikat Israel dicabut nyawanya dengan kasar, dengan sangat kasar. Ya, ini biasanya orang-orang yang nggak kenal Allah, yang jauh dari masjid, jauh dari ibadah, jauh dari amal soleh, yang nggak kenal kebaikan, hidup hanya berpikir senang sendiri. Gak pernah sholat, gak pernah puasa, gak pernah sedekah, ya, tidak pernah menolong orang lain, ya. Maka orang yang seperti ini akan dicabut oleh malaikat Israel itu dengan cara yang sangat kasar. Mohon maaf Bapak sekalian, Mada pernah mengalami sendiri, menyaksikan orang yang sedang sakrat. Ada beberapa kali. Ya. Di tempat yang nggak jauh-jauh amat, tapi nggak usah sebut orang. Mudah-mudahan orang ini diampuni oleh Allah SWT. Ya. Ini orang, Masya Allah, ya, sakit oleh rumah sakit, sudah ditolak di rumah sakit Bima ini karena perutnya sudah besar, matanya sudah kuning. Rupanya dia kena penyakit liver, matanya kuning, perutnya sudah besar. Saya dipanggil oleh salah satu keluarganya. Ini pelajaran untuk kita, Pak, ya. Saya dijemput di rumah. Ini orangnya ini tinggal di kampung Sarai sini. Gak usah sebut namanya. Ya. Tujuan Mada ceritakan ini supaya jadi ibrah, jadi pelajaran untuk kita. Ya. Ini orang ketika Mada hadir ke tempat itu, ternyata rumahnya rumah panggung. Di atas rumah sudah penuh orang panggung. Ya, penuh orang. Mada coba mendekati orang ini. Mada lihat dari ciri-cirinya ini orang sedang sakrat. Matanya ke atas, melotot ke atas. Ya, matanya melotot ke atas. Akhirnya Mada tanya kepada keluarganya, ini orang kenapa begini? Dia bilang sakit, tenggorokannya sakit. Akhirnya Mada sampaikan, ini orang sedang sakrat. Bukan sakit tenggorokan, ini orang sedang sakrat. Akhirnya Mada coba pegang tangannya, Mada dekati sambil mentalkinkan, membacakan kalimat la ilaha illallah di telinganya. Karena itu perintah Rasulullah SAW. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan mati itu dengan kalimat la ilaha illallah. Maka coba talkinkan la ilaha illallah. Apa yang terjadi? Tangannya yang dipegang ini berontak, ya. Berontak dia. 1 kali, 2 kali juga seperti itu. Dan mohon maaf, ada sesuatu yang Masya Allah mengerikan, ya. Ada sesuatu yang mengerikan. Ini si fulan ini dia berteriak, teriakannya itu persis suara kuda itu, Pak. Teriakannya persis suara kuda itu, persis. Dia nggak mau, malah dia berontak, teriakannya persis suara kuda. Akhirnya Mada tanya, ini orang mana istrinya orang ini? Ya itu istrinya. Ayo coba tanya sama istrinya. Ini suamimu ini, gimana suamimu ini? Rajin sholat nggak?
Apa jawaban si istri? Iya Pak Ustaz, Wati pernah sembahyang. Oh dicir. Cukup sudah. Panggil semua anak-anaknya. Panggil, suruh naik ke atas. Panggil semua anak-anaknya. Lihat nih bapakmu nih. Coba kamu talkinkan kalian. Ini bapakmu nih kamu. Akhirnya salah satu ibu-ibu tua di Kampung Serai itu ngomong, di Kampung Serai ini apa yang nggak ada Pak? Wah memang. Suaranya ini Pak persis suara kuda. Ya mohon maaf ini ya. Mudah-mudahan orang itu diampuni dalam Tuhan. Kita kadang-kadang banyak menyaksikan di bulan Ramadan saat orang berpuasa, tapi ada orang-orang di bulan Ramadan ini sudah tidak puasa, ngerokok lagi, pergi lagi pacuan kuda itu, ya. Dia pergi pacuan kuda, main judi di pacuan kuda, nggak puasa, nggak sholat, ya, judi lagi di tempat pacuan kuda. Ini orang tadi persis suaranya suara. Rupanya karena sudah azan isya, mada pamit. Ternyata orang itu 4 hari baru dia mati dalam keadaan seperti itu. 4 hari itu sakratnya itu. Wallahi demi Allah. Satu lagi mada saksikan orang yang keluar nyawanya itu kedengaran itu bunyi nyawanya itu kedengaran persis seperti kain yang dirobek itu. Jadi ini pelajaran untuk kita. Ya, itu pelajaran untuk kita. Jadi hati-hati dalam hidup ini, karena semua itu nanti akan kita jumpai. Tergantung bagaimana kita mengisi hidup. Ketika kita mengisi hidup kita dengan kebaikan, insya Allah akan berakhir baik. Ketika kita isi umur kita, hidup kita dengan keburukan, gak jauh-jauh amat akan berakhir buruk. Ya. Jadi orang itu tergantung kebiasaan ketika dia hidup. Ya. Tergantung kebiasaan ketika dia, dan dengan itu dia akan mati. Ya. Maka kita berusaha Pak, ketika kita hidup ini, mohon maaf ini Mada harus sampaikan, rajin-rajin ke masjid, kaki kita bawa ke masjid, paksa ke masjid, nanti dia akan bersaksi di hadapan Allah. Ya. Bawa ke masjid, mumpung masih kuat. Apa gunanya kalau kita sudah lumpuh? Banyak orang yang sudah lumpuh berangan-angan di rumah ini. Baik tahu yang di menelau di sini, dia percuma. Tenang. Mumpung masih kuat, tanam saham sebanyak-banyaknya untuk beribadah kepada Allah. Ya, perbanyak sholat, perbanyak sedekah, terutama sedekah ini dahsyat Pak. Dahsyat. Nah, kemarin sudah Mada singgung, alhamdulillah. Jadi yang kita disuruh oleh Allah membicarakan kebaikan-kebaikan isi mayit. Kemarin saudari kita, ya, Haja Anissa ini, alhamdulillah kemarin sudah Mada sampaikan. Ada amal-amal baiknya yang mudah-mudahan itu nanti menolong beliau di hadapan Allah. Maka ketika kita hidup, jangan berhenti berbuat baik, dan jangan pernah merasa puas berbuat baik. Karena umur ini semakin kurang, jangan membuat amal kita makin bertambah. Semakin berkurangnya umur, tingkatkan amal saleh. Karena nanti seluruh manusia ini, kata Rasulullah, seluruh manusia ini pasti menyesal. Seluruh manusia, baik yang beriman lebih-lebih yang ingkar. Ya. Kalau yang ingkar nggak usah tanya, sudah jelas menyesal itu. Itu tadi aja belum mati sedang sakrat itu menyesal. Ya, dia minta dikembalikan nyawanya, jangan dicabut. Allah, malaikat menjawab. Allah menyuruh menjawab malaikat. Qala kalla. Sekali-kali tidak. Dia minta untuk dikembalikan, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Engkau minta kembali, tidak ingin dicabut nyawamu, kata Allah, bukanlah, tetapi kanlah. Kalau la itu tidak. Allah mengatakan di sini bukanlah, kanlah, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha
wa min waraihi barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ucapan ente itu sia-sia. Sebentar lagi kau akan diseret masuk ke dalam kubur sampai hari kiamat nanti, baru kau akan dibangkitkan. Percuma. Nyawa sudah di kerongkongan, mau berbuat baik, mau beramal soleh. Taubat pun kalau sudah nyawa di kerongkongan tertutup pintu taubat. Ya, jadi ini pelajaran, jangan menunda taubat, jangan menunda amal soleh. Terutama taubat, kembali kepada Allah, inabah, jangan coba menunda taubat. Ya. Nyawa di kerongkongan kita ingin taubat kembali kepada Allah, ditutup pintu taubat. Innallaha yaqbalu taubatan 'abdi ma lam yughargir. Allah itu masih akan menerima taubat seorang hamba sebelum ghargharah. Ghargharah itu apa? Bunyi nyawa di kerongkongan. Ghargharah. Jadi sebelum nyawa di kerongkongan, Allah masih ingin menerima taubat seorang hamba. Setelah nyawa di kerongkongan, tertutup pintu taubat. Ya, tidak sedikit manusia yang menyesal ingin taubat, nyawa sudah di kerongkongan, seperti ayat yang tadi. Maka oleh karena itu, kesempatan berupa nikmat sehat, mari sehat kita ini kita manfaatkan pada hal-hal yang membuat Allah itu senang. Apa saja yang disenangi Allah lakukan, mumpung masih sehat. Kalau sudah sakit, apa gunanya? Ya. Umur kita, habiskan umur ini untuk hal-hal yang membuat Allah itu senang. Karena kita tidak pernah tahu kapan jatah umur kita ini akan habis. Itu tadi kata Rasulullah. Jangankan orang soleh, jangankan orang durhaka, orang soleh saja nanti akan menyesal. Ya. Nanti akan menyesal. Orang soleh itu menyesal nanti ketika dia melihat amal-amalnya. Ketika ditunjukkan kebaikan-kebaikannya, dia menyesal, kenapa saya tidak lebih banyak lagi berbuat baik? Kenapa sedekah saya cuma sekian? Kenapa enggak sekian? Kenapa saya sholat ke masjid ini malas-malas? Kalau saja saya sholat 5 waktu di masjid, pasti ya balasannya lebih hebat. Orang soleh saja menyesal. Orang baik maksudnya menyesal. Ya. Apalagi orang yang fajir, orang durhaka, sudah jangan ditanya itu, wassalam. Ya, orang yang baik imannya menyesal, apalagi Allah. Ini ada kisah sahabat pernah disampaikan banyak ya, sekarang orang sudah pada tahu kisah ini. Ini kisah sahabat bagus, ini kisahnya Sa'ban ya, mungkin sudah pernah dengar, nggak usah kita bahas. Ya, nama beliau itu sebetulnya bukan Sa'ban. Kalau di kitab Syiar Alam An-Nubala itu nama beliau itu Sa'ban. Tapi sebagian orang menyebut itu Sa'ban. Sa'ban juga itu menyesal, padahal sholat 5 waktu. Sholat selalu di samping kanan, shaf pertama. Ya, ketika akhir hayatnya sakrat dia menyesal. Ya, padahal dia dari rumahnya sampai Masjid Nabawi itu perlu waktu yang lama, berjam-jam. Ya. 2 jam, 3 jam jalan kaki. Dan sholatnya selalu di shaf paling depan, sebelah kanan. Sauban atau Sya'ban saja itu. Dia menyesal setelah dia melihat ketika sakrat dinampakkan itu fadilah, keutamaan orang yang mendatangi masjid dengan berjalan kaki. Dia menyesal sampai dia katakan, kalau saja jaraknya lebih jauh saya akan tempuh. Itu contoh ya. Jadi orang soleh menyesal, lebih-lebih orang yang durhaka lebih menyesal ya. Jadi kalau mau berbuat amal soleh, sekarang waktunya masih sehat ya, umur masih ada. Kata orang Jawa, pol-polan ya, maksimal, perbanyak ibadah. Memang kita kerja ini yang perlu diketahui, kita hidup ini gak ada tugas lain, gak ada tugas lain, hanya untuk ibadah. Mana dalilnya? Dalilnya sudah banyak dihafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya satu keperluan, untuk ibadah kepadaku. Nah, ibadah ini maknanya luas, bukan hanya sholat
Zikir, ngaji Quran, bukan hanya itu. Termasuk mencari nafkah juga ibadah. Kita bekerja cari nafkah juga ibadah. Maka bagaimana kita menafkahi keluarga padahal yang diridhoi Allah, baru bernilai ibadah. Ketika kita cari nafkah, harta kita haram, bukan ibadah. Jadi cari nafkah, bekerja itu, menghidupi keluarga, itu ibadah. Bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji, bukan, luas ibadah itu. Jadi tugas hidup kita memang untuk beribadah kepada Allah. Ya. Tapi sayang hari ini masalahnya bukan manusia tidak tahu, sehingga tidak sedikit orang, mohon maaf ini, meninggalkan dunia ini tanpa sempat mempersiapkan amal. Tidak sedikit itu. Entah itu amal sholatnya, ya, ibadah hariannya, amal yang berupa infaknya, sedekahnya. Tidak sedikit orang lalai menyiapkan itu. Bukan tidak tahu, tahu Bang. Maka mumpung masih hidup, manfaatkan sisa. Jadi umur kita yang ke depan ini sisa Bang. Umur tidak pernah kembali. Ya, umur ini semakin dekat dengan kematian. Makin hari makin berkurang. Satu hari. Ya, jangan lupa itu. Ya, dan Allah memberikan peringatan kepada kita. Ya, ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat Fatir ayat ke-37. Allah memberikan peringatan kepada kita, salah satunya yaitu An-Nazir. An-Nazir itu peringatan. Orang yang sesuatu yang mengingatkan kita. Imam Ibnu Katsir mengatakan An-Nazir. An-Nazir itu jenggot putih, rambut putih, uban, itu peringatan, Pak. Itu peringatan. Ya. Itu An-Nazir. Ya, surat Fatir ayat 37 kalau kita buka tafsirnya. Ya. Itu di sana dijelaskan orang yang dijeburkan oleh Allah ke neraka jahanam, dia berteriak-teriak ingin keluar. Allah tanya, bukankah aku sudah berikan umur kepadamu? Ya, jadi ada orang yang dijungkirkan oleh Allah masuk ke neraka jahanam, sudah merasakan dahsyatnya neraka jahanam, baru dia ingin keluar dari neraka jahanam. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum may yatazakkaru fihi man tazakkar. Bukankah aku telah memberikan umur kepadamu dalam waktu yang cukup lama? Itu yang pertama. Allah malah bertanya, kan sudah saya beri umur kamu. Ya. A'dzarallahu ala 'abdin ahya'u hatta balagha 60 aw 70 sanah. Ya, a'dzarallahu wa a'dzarallahu. Allah telah memberikan tangguh kepada seorang hamba, dipanjangkan umurnya hingga 60, 70 tahun. Cukup Allah memberikan tangguh, kata Rasulullah, ya, ketika menjelaskan ayat ini. Orang yang setelah menyentuh neraka jahanam, dia ingin kembali ke dunia. Pertama Allah soal umur. Umurmu itu apa? Saya kasih 60, 70 tahun. Yang kedua, waja'atumul nazir. Bukankah telah datang kepadamu An-Nazir? An-Nazir itu kata Imam Ibnu Katsir, uban, rambut yang memutih, jenggot putih, mata yang sudah berkunang-kunang, An-Nazir, kekuatan yang sudah menurun, An-Nazir. Itu peringatan semua. Gak ada orang makin tua makin kuat, gak ada ceritanya. Makin kuat makin lemah. Ya. Karena apa? Umurnya sedang berjalan menuju kematian, dan itu pasti. Ya, maka dalam kesempatan yang baik ini, mari Bapak, saudaraku sekalian, mumpung masih ada kesehatan dan umur sebagai nikmat Allah, manfaatkan sehat kita ini untuk memperbanyak amal-amal soleh. Itu tadi ya, orang yang soleh saja menyesal nanti di hadapan Allah, apalagi orang yang tidak soleh. Manfaatkan apapun bentuk amal soleh, perbanyak. Yang kedua, jangan sia-siakan umur. Jangan isi umur itu hanya untuk sia-sia, hari-hari yang kita habiskan untuk kesia-siaan, apalagi menumpuk-numpuk dosa. Karena kita tidak pernah tahu kapan jatah umur kita itu akan habis. Ya. Terakhir, Mada akan tutup dengan satu syair Imam Syafi'i. Mada sering bawakan di berbagai tempat.
Biasanya itu tadi Pak ya, orang ini merasa masih muda, jadi dia manfaatkan usia muda itu untuk bersenang-senang. Kalau kata anak muda sekarang, happy dahulu. Dia merasa masih muda, diisi masa mudanya untuk senang-senang. Dia lupa kepada Allah. Maka Imam Syafi'i mengingatkan dalam salah satu syair, wa kam min fata asbaha wa amsa dhahikan wa aqfaluhu tunsaju wa huwa la yadri. Berapa banyak orang di usia muda kerjanya hanya bersenang-senang dan tertawa-tawa. 50 ke bawah itu masih disebut muda. Ya, berapa banyak orang di usia muda kerjanya hari-harinya hanya untuk tertawa-tawa, untuk bersenang-senang saja. Wa aqfaluhu tunsaju wa huwa la yadri. Padahal kain kafannya sedang dipersiapkan sementara dia tidak sadar. Luar biasa ini sindiran dari Imam Syafi'i. Ya, berapa banyak orang di usia muda hari-harinya hanya untuk tertawa-tawa dan bersenang-senang, padahal kain kafannya sedang dipersiapkan menunggu dirinya. Maka sekali lagi dalam momen takziah tazkirah ini, peringatan ini tentunya pertama kepada kami yang berbicara dan selebihnya untuk seluruh jamaah yang hadir. Mumpung masih sehat, mumpung ada umur, isi kesehatan dan umur kita ini, sisa-sisa umur untuk memperbanyak amal-amal yang soleh. Karena hanya itu nanti yang bisa menolong kita di hadapan Allah, di pengadilan Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti ketika di pengadilan Allah, mal la yanfa', malun wala banun, harta kita yang banyak tidak ada manfaatnya kalau ketika kita hidup kita tidak manfaatkan harta kita untuk hal yang dicintai Allah. Tidak ada manfaatnya, kecuali harta itu kita pakai pada hal-hal yang diridhoi Allah, itu baru selamat. Yang kedua, anak juga layan Pak. Anak kita yang gelarnya tinggi-tinggi, yang berpangkat, nggak bisa bantu kita. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah pada hari itu dengan hatinya yang selamat. Hati yang selamat itu hati yang tunduk kepada Allah. Itu yang selamat. Ya. Jadi itu Bapak sekalian, ini tazkirah. Dan terakhir kepada keluarga yang ada di rumah ini, ya, pada anak-anak daripada Allahyarham, ya, Haja Anissa, ada beberapa hal yang perlu untuk dilakukan. Ada beberapa hal yang sangat perlu untuk dilakukan untuk orang yang sudah meninggal. Ya, jadi ada petunjuk-petunjuk dari Rasulullah dan para salafus saleh. Ada hal-hal yang perlu dilakukan, kebaikan-kebaikan yang bermanfaat untuk orang tua yang sudah meninggal. Yang pertama, doa. Doa yang paling makbul itu doa anak. Doa. Jadi doakan orang tuanya. Ya. Pertama, doa. Ini yang bermanfaat. Yang kedua, sedekah. Sedekah. Ya. Nah, ini penting. Ya. Bersedekah untuk orang tua. Mana dalilnya? Ada dalilnya. Ya. Datang seorang melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya sudah meninggal. Ya, ibu saya sudah meninggal. Boleh enggak saya bersedekah atas nama ibu saya? Kata Rasulullah, fatasaddaqu anha. Bersedekahlah kamu untuk ibumu. Jadi pertama yang berguna untuk orang tua yang mati, doa. Yang kedua, sedekah. Niatkan untuk ibunya. Yang ketiga, hubungkan silaturahim. Terutama kerabatnya. Siapa kerabatnya? Saudara-saudara ibunya. Ya, karena dengan menyambung silaturahim kepada saudara dan ibunya sama dengan dia berbakti kepada ibunya.
ya, pamannya atau bibinya. Kemudian yang keempat, berbuat baiklah kepada teman-teman dekat orang tuanya. Ya, berbuat baiklah kepada teman-teman dekat orang tuanya. Ya, ada satu riwayat Abdullah bin Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anaknya Umar bin Khattab, sedang duduk bersama sahabat-sahabat, datang orang dari luar Madinah, orang gunung, orang Badui. Badui datang dia nimbrung di situ, ngobrol dengan Ibnu Umar. Ini nggak banyak orang tahu tentang si fulan ini. Ini orang Badui. Kemudian Ibnu Umar pamit, diajak orang ini ke rumah. Oleh Ibnu Umar, diberi sorbannya Ibnu Umar yang paling mahal, sorbannya yang paling bagus, dan diberi hadiah 1 ekor keledai. Ayah pulang, dia lewat lagi ke tempat lain, dilihat oleh sahabat-sahabat, ini Badui gembira sekali. Sahabat bertanya, siapa itu? Ini orang dari pelosok. Kalau orang bahasa kita ini orang pelosok, orang Badui. Ngapain? Nah, saya ajak ke rumah. Saya sekedar memberi hadiah dia. Kata orang yang di situ, sahabat-sahabat, orang Badui itu kamu kasih 5-10 dirham aja udah senang katanya. Ente kasih keledai, sorban dengan keledai. Padahal orang Badui dikasih 5-10 dirham senang. Apa kata Ibnu Umar? Kalian tahu nggak? Bapaknya orang Badui ini adalah sahabat bapak saya. Dan saya pernah mendengar bahwa Rasulullah berkata, termasuk kebaikan yang tinggi nilainya, berbuat baik kepada teman daripada orang tuanya yang sudah meninggal. Termasuk kebaikan yang tinggi nilainya, kata Rasulullah, ya, adalah berbuat baik kepada teman dekat ibu atau bapaknya yang sudah meninggal. Termasuk kebaikan yang tinggi nilainya. Maka Ibnu Umar memberikan surbannya yang mahal dan seekor keledai. Gitu. Jadi itulah hal-hal yang mestinya kita kerjakan kalau orang tua kita meninggal. Kita doakan, kita sedekah untuk orang tua, kita hubungkan kembali, ya, qarib, ya, orang-orang dekat, terutama saudara-saudaranya, bibi dan pamannya. Dengan kita selalu dekat dengan mereka, sama dengan kita dekat dengan ibu kita yang sudah meninggal. Kemudian kita berbuat baik kepada teman-teman yang bukan keluarga, teman-teman dekat daripada orang tua kita. Ya, kita berbuat baik kepada mereka. Cukup mungkin, sudah 1 jam hampir, ya. Ini saja barangkali sekedar peringatan, ya, tazkirah. Jangan lama-lama, ya. Ini maklum musimnya. Ya tahu sendirilah, ya, kita batasi saja. Ya intinya mudah-mudahan yang Anda sampaikan dari awal sampai akhir ini bermanfaat untuk diri kami pribadi dan bermanfaat untuk seluruh jamaah dan kepada keluarga Haji Ali dan anak-anaknya sekeluarga. Semoga Allah memberikan pahala yang besar atas musibah yang sedang menimpa ini. Allah berikan ajar, Allah berikan pahala yang besar atas kesabarannya, dan kita doakan mudah-mudahan beliau yang sudah wafat, Allah ampunkan dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah ringankan hisabnya, dan Allah masukkan ke dalam surganya, insya Allah, mudah-mudahan. Demikian saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.